Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasanuddin dari Pendidikan Bahasa Arab kelas 6A, semester 6 kelas A. Jadi pada kesempatan kali ini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu micro teaching, dan membahas tentang tugas saya pribadi. Jadi eh, sebagai guru begitu, apalagi khususnya guru bahasa Arab, tentunya banyak hal-hal yang menjadi tantangan tersendiri. Salah satunya misal jikalau kita mengajar di kelas-kelas, sangat banyak atau beberapa anak didik kita merasa bosan, apalagi yang kita ajarkan adalah bahasa Arab. Jadi banyak di antara mereka juga merasa bosan untuk belajar bahasa Arab. Jadi kita sebagai guru itu, bagaimana cara kita agar murid kita atau anak didik kita merasa tidak bosan dalam belajar. Salah satunya belajar bahasa Arab, khususnya dalam belajar bahasa Arab. Jadinya sangat banyak metode-metode yang dilakukan guru bahasa Arab untuk mengajarkan kepada anak didiknya agar tidak bosan. Nah, jadinya jikalau kita ingin anak didik kita, murid-murid kita ingin pintar bahasa Arab, jadi kita fokuskan dulu apakah dia suka dengan bahasa Arab tersebut. Jadi jikalau kita sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi jikalau anak didik kita tidak senang dengan bahasa Arab, maka itu bisa jadi hal yang sia-sia. Jadi maka oleh karena itu, jikalau kita ingin mengikat hati anak didik kita, tentunya itu berkaitan tentang metode kita mengajar begitu. Jadi ada beberapa metode yang diajarkan oleh guru-guru kita, yaitu guru-guru, salah satunya guru bahasa Arab dalam menerapkan pembelajaran bahasa Arab. Salah satunya adalah dengan cara dengan cara eh, rekaman dialog, atau dengan cara rekam rekam suara dari MP3 begitu. Jadi nanti konsep belajar mengajarnya itu, jikalau guru sudah masuk di kelas biasa, perkenalkan diri di absen dan baca doa bersama begitu. Setelah itu berikan mereka soal atau semacam lomba tanya jawab begitu. Kita berikan dia rekaman suara. Kita tentunya sebelumnya kita sudah menyiapkan rekaman suara, ya, rekaman suara dari MP3 bisa, dari HP pun juga bisa begitu, dari radio juga bisa, simple begitu. Jadinya kita bawa MP3, kita sudah siapkan rekaman suara begitu. Jadinya nanti challenge-nya itu atau lombanya itu kita serahkan kepada anak didik kita. Kita rekaman suara pertama misalnya percakapan bahasa Arab begitu. Jadinya setelah kita dengarkan mereka percakapan bahasa Arab yang durasinya mungkin 1 menit begitu. Nah, kita suruh anak didik kita untuk mendengarkan dan memahami apa isi rekaman suara tersebut begitu. Jadinya setelah itu kita berikan waktu mungkin 5 menit untuk mendengarkan rekaman suara tersebut. Nah, setelah itu berikan dia soal tanya jawab gitu, kayak cerdas cermat, siapa yang duluan mengangkat tangan pas dia yang akan menjawab begitu, dan akan jikalau benar kasih poin, jikalau salah ya kasih semangat begitu, jangan langsung mengatakan salah biar hatinya tidak tersakiti. Nah, setelah kita sudah berikan mereka rekaman suara, langsung kita berikan pertanyaan. Misalnya rekaman suara mengenai tentang keluarga begitu, pembicaraan muhadasah tentang keluarga begitu. Jadinya simpel saja, ya, soalnya itu dari kita, misalnya ada berapa isim yang ada di rekaman suara muhadasah ini begitu. Nah, begitu. Nanti jikalau ada anak didik kita yang sudah bisa menjawab, pasti dia akan mengangkat tangan. Atau soal kedua misalnya, berapa fiil yang kalian dapatkan di muhadasah yang kalian sudah dengar begitu. Nah, jadinya teman-teman yang
anak didik kita akan mencatat atau apa namanya, mendengar mendengarkan kembali di isi pikirannya begitu, berapa kira-kira PL yang ia sudah dengarkan di rekaman audio itu. Jadinya nanti jikalau dia benar langsung berikan poin begitu. Atau soal ketiga misalnya, eh, apa arti dari abun yang ada di rekaman suara ini? Nanti mereka akan angkat tangan dan menjawab bapak misalnya. Maka kita berikan dia tepuk tangan dan berikan dia poin begitu. Nah, setelah ada poin, setelah pertanyaan sudah selesai dijawab, jadinya mereka nanti kita totalkan siapa yang paling tinggi poinnya, maka dia yang pantas diberikan hadiah begitu. Tapi dengan catatan, kita sudah menyiapkan hadiah yang lebih, bukan untuk hadiah yang sudah menjawab pertanyaan, tapi diusahakan guru itu harus memberikan hadiah ke mereka begitu. Begitu semua. Karena kenapa? Nanti jikalau cuman yang bisa menjawab saja diberikan hadiah, takutnya hati mereka yang tidak menjawab atau yang tidak mengerti begitu, tidak tidak terlalu EQ-nya kurang begitu, mereka hatinya tersakiti. Jadinya kita sebagai guru harus peka begitu, siapkan hadiah semampu kita. Namun yang mendapatkan poin yang banyak, mendapatkan apa namanya? Mendapatkan eh, pertanyaan yang paling banyak benarnya itu yang dilebihkan hadiahnya. Agar kenapa? Yang agar ada rasa kagumnya, rasa senangnya terhadap kita sendiri. Respect lah begitu kurang lebihnya. Jadi begitu saja mungkin kurang lebihnya penjelasan di mata kuliah ini, khususnya mata kuliah micro teaching begitu, bagaimana cara agar tidak bosan dalam belajar bahasa Arab begitu. Adapun metode lainnya juga banyak, mungkin salah satunya juga metode kuis begitu. Kita bisa menggunakan layar tancap begitu, eh, agar lebih menarik dipandang, itu bisa saja. Karena kenapa? Karena kita sebagai guru bahasa Arab khususnya, kita tidak boleh ketinggalan zaman. Kita harus mengikuti zaman tersebut begitu. Kalau kita mempunyai laptop, bisa kita menggunakan laptop untuk menerapkan kuis bahasa Arab begitu. Itu bisa saja kita terapkan di kelas begitu. Soalnya jikalau murid sudah murid-murid zaman sekarang adalah murid yang sudah kenal atau paham dengan teknologi, maka kita sebagai guru juga harus paham dengan teknologi tersebut. Jangan sampai kita sekadar masuk kelas, menjelaskan baru selesai. Jangan. Itu membuat anak didik kita kurang semangat dalam belajar, khususnya belajar bahasa Arab. Apalagi dengan bahasa Arab ini adalah salah satu ilmu yang bisa dikatakan sulit begitu. Jadi butuh penyemangat, butuh beberapa metode agar anak didik senang dulu, baru setelah senang baru mereka bisa akan minat dalam belajar bahasa Arab. Begitu kurang lebihnya. Jadi mungkin ini saja tugas video dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya mengucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya juga kepada Bapak dosen begitu yang telah membimbing kami di mata kuliah micro teaching ini. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pelinggih. Mungkin ini saja dari saya. Mungkin hadza faqat minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.